Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa amalan waj'alna minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua. Di antara nikmatnya, malam hari ini kita dikumpulkan di tempat yang baik, di dalam majelis yang baik, bersama orang-orang baik insyaallah. Kita memohon kepada Allah semoga sepulangnya kita dari majelis ini Allah jadikan kita lebih baik, dan kelak di akhirat Allah kumpulkan kita bersama orang-orang baik, sebagaimana doa orang beriman yang Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampunkan dosa kami, hapus kesalahan kami, dan wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak sekali pertemuan yang kita lakukan membahas dan mengambil pelajaran dari perjalanan hidup Nabi SAW. Ya, dan kita sudah melakukan banyak sekali pertemuan, dan sudah tidak terhitung ini pertemuan yang keberapa. Karena yang kita bahas adalah perjalanan hidup Nabi selama 63 tahun. Jemaah rahimakumullah. Ya. Dan setiap perjalanan hidup Nabi itu ada pelajaran penting. Ya. Berbeda dengan perjalanan hidup kita. Kadang ada pelajarannya, kadang tidak ada. Ya, karena banyak hal yang tidak ada manfaatnya yang berlalu dalam kehidupan kita. Jemaah rahimakumullah. Baik, kalau boleh tahu bulan kemarin pembahasannya sampai mana? Kunci kemenangan berangkat. Sekarang kunci kemenangan ya. Baik. Berarti kita masih di pembahasan perang Badar, jemaah Allah. Baik Bapak Ibu. Oh, belum saya bacakan. Bismillah. Oke. Coba kita urutkan dari awal ya, untuk mengingat materi yang sebelumnya. Sebelum kita masuk kunci kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar. Karena ini kemenangan yang tidak biasa, jemaah rahimahullah, di mana golongan yang kecil mengalahkan golongan yang besar. Pasti di situ ada kunci-kunci yang perlu kita pelajari, Bapak Ibu ya. Baik. Kita tahu bersama bahwa perang Badar ini perang yang tidak direncanakan oleh Nabi dan para sahabat. Karena mereka keluar tujuannya bukan untuk perang, tapi untuk apa? Mencegat kafilah dagang kafir Quraisy yang saat itu dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, yang saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Jemaah rahimahullah. Ya.
Sebab mereka ini dulu ketika di Mekah mengambil harta kaum muslimin, maka kaum muslimin punya hak untuk merampas harta mereka. Kezaliman dibalas dengan kezaliman kepada orang kafir ini tentu sangat diutamakan, Bapak-Ibu. Tapi ternyata Abu Sufyan lolos dari pengejaran Nabi Muhammad dan sahabatnya. Nah, kemudian Abu Sufyan mengutus seseorang untuk mengabarkan kepada orang-orang Mekah bahwa dirinya akan diserang oleh Nabi Muhammad. Nah, maka Abu Jahal yang ada di Mekah saat itu memobilisasi 1.000 orang untuk menyerang kaum muslimin. Kemudian setelah Abu Sufyan selamat dari pengejaran itu, Abu Sufyan mengirim orang lagi untuk mengabarkan kepada Abu Jahal bahwa dirinya sudah selamat, jadi tidak perlu menyerang. Tapi ternyata Abu Jahal bersikeras untuk tetap menyerang dan ingin menunjukkan kemampuan dan kekuatannya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kata Abu Jahal, kalau Muhammad tidak berani mendatangi tanah lapang Badar nanti, maka biarkan saja kita di sana, kita bersenang-senang dan kita tunjukkan wibawa kita, kata Abu Jahal. Nah, kemudian Nabi SAW, Bapak Ibu, yang saat itu beliau mengetahui bahwa orang kafir Mekah membawa 1.000 pasukan untuk menyerang beliau dan kaum muslimin, ya, yang jumlahnya 313, jemaah rahimakumullah. Maka beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya, jemaah rahimakumullah. Ya. Beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya, menawarkan kalau kalian ingin kembali ke Madinah silahkan, nggak apa-apa, karena kalian tadi kalian berangkat bukan untuk perang, tapi untuk mencegah. Tapi kalau kalian ingin ikut aku memerangi mereka, melawan mereka, menghadapi mereka, maka Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, kami tidak mungkin mengatakan apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhan engkau perangi mereka. Kami tidak akan berkata seperti itu. Kami akan pergi bersama engkau untuk memerangi mereka. Kata Nabi, insya Allah Allah akan memberikan kemenangan kepada kalian. Ya. Kemudian Bapak Ibu, perjalanan menuju Badar, ya, Nabi sempat bertemu dengan orang yang sudah sepuh. Lalu Nabi SAW meminta informasi kepada dia tentang di mana keberadaan pasukan kafir. Karena orang yang sepuh itu pilihnya kuat. Jemaah rahimakumullah. Ya. Lalu jemaah rahimakumullah, Nabi ditanya oleh dia, kalian ini dari mana? Nabi jawab apa? Kami dari air. Nah, ini dalam peperangan kita atau seorang muslim harus menyembunyikan identitasnya. Ya. Seorang muslim harus menyembunyikan apa? Identitasnya. Mati ya. Nah, maka maksud Nabi kami dari air ini bukan berasal dari daerah yang banyak airnya, bukan ya. Maksudnya dari air mani. Karena semua manusia itu tercipta dari air. Nah, ini namanya tauriyah. Tauriyah itu mengucapkan kalimat yang umum, ya, untuk mendapatkan suatu kemaslahatan atau terhindar dari suatu keburukan. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diajak oleh kaumnya untuk merayakan hari besar mereka, kata Nabi Ibrahim, saya sakit. Itu sakit bukan sakit badan, tapi yang dimaksud adalah sakit hati. Jemaah rahimakumullah, ya. Jadi boleh kita menggunakan kalimat semacam itu apabila darurat dan apabila kita ingin menghindari keburukan. Tapi kalau kita tidak ingin menghindari keburukan terjadi, ya kan, dalam keadaan normal, maka kita tidak boleh menggunakan kalimat tauriyah, dan bila kita menggunakan kalimat itu kita dianggap berbohong. Ya, sama saja dengan berbohong. Dimarah. Baik. Kemudian ini Pak, nggak konek. Ini saya bawa laptop baru ini Bapak Ibu. Tidak seperti biasanya. Ada yang bisa bantu saya? Nah, ayo Pak, bantu sini Pak.
Baik, sambil menunggu Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Bismillah. Iya, udah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Jadi intinya jemaah rahimakumullah, ketika tiba di Badar, Nabi SAW sempat menunjuk tempat matinya beberapa tokoh kafir Quraisy. Di antaranya Abu Jahal. Kata Nabi, di sini tempat matinya Abu Jahal, di sini tempat matinya Abu Jahal. Kemudian malam Jumatnya Allah menurunkan hujan yang lebat di daerah kaum muslimin, sehingga kaum muslimin bisa tidur dengan nyenyak, kemudian pagi harinya bisa mandi dengan segar. Ya, bila ada di antara mereka yang junub, maka mereka bisa mandi dan mensucikan dirinya. Jadi malam itu mereka tidur dengan nyenyak. Sedangkan orang-orang kafir, ya kan, yang jumlahnya 1000 orang, mereka dihantui rasa takut. Subhanallah ya. Ketika Allah ingin mengalahkan musuhnya itu gampang ya. Allah tidak mendatangkan angin, Allah tidak mendatangkan gempa untuk mereka. Cukup Allah datangkan apa? Rasa takut. Jadi berani dan takut itu Allah yang mengendalikan, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Sehingga ketika perasaan takut itu menghantui mereka, jemaah rahimakumullah, maka mereka malam hari itu tidak bisa tidur.
Sedangkan kaum muslimin tidur dengan nyenyak, padahal besok perang melawan 1.000 orang. Jumlah mereka hanya 300 Bapak Ibu. Kita aja jangankan perang, besok ujian nanti malam nggak bisa tidur. Jemaah rahimahumullah, apalagi perang. Subhanallah. Nah kemudian terjadilah peperangan pada hari Jumat. Jemaah rahimahumullah, hari Jumat pagi ya, terjadi peperangan yang dahsyat. Kemudian peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Allah memberikan kemenangan karena Allah mengutus 5.000 malaikat untuk menolong kaum muslimin. Sehingga ada di antara sahabat ketika ingin memenggal kepala orang kafir, tapi pedangnya belum sampai, kepalanya sudah terpenggal duluan. Ya ma'ala'imakumullah. Ya. Jadi pertolongan Allah itu sangat terlihat dalam perang Badar. Ya ma'ala'imakumullah. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ada beberapa sahabat Nabi SAW yang syahid dalam perang Badar, yaitu ada 14 sahabat. Dan ini sudah kita bahas ya di pertemuan bulan kemarin ya. Nama-nama mereka ini terpampang di pemakaman Badar. Panjenengan kalau ke tanah suci, umroh atau haji, lalu sama travelnya diajak ke Badar, maka terpampang di depan makam Badar itu nama-nama sahabat yang mati syahid. Jemaah ada 14. Ya. Di antaranya adalah Ubaidah bin Al-Harith, Umair bin Al-Hammam, Zusi Shimalain bin Abdul Amr, kemudian Akil bin Al-Bukair dan seterusnya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum pulang ke Madinah, ya kan? Sebelum pulang ke Madinah, beliau sempat ke makam Badar. Jadi sahabat dimakamkan di tempat itu. Ini merupakan sunnahnya orang Arab ya. Di mana meninggal disitulah dimakamkan. Tidak dibawa ke kampung halamannya. Beda dengan kita. Kita ini meninggal di mana lalu dibawa ke kampung halamannya. Ya kan? Dan itu menyusahkan. Jemaah rahimakumullah. Ya. Apalagi yang di luar pulau Bapak Ibu, meninggal di luar pulau dikembalikan ke Malang itu biayanya besar. Jemaah rahimakumullah. Ya. Padahal tempat pemakaman itu tidak bermanfaat untuk si mayit, dimanapun dimakamkan itu tidak pengaruh. Ya. Kemudian setelah dimakamkan, Nabi SAW sempat berbicara dengan mereka yang mati syahid. Kata Nabi, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian? Kemudian Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, mereka itu sudah mati, mereka sudah tidak bisa mendengar. Kenapa kau berbicara dengan orang mati? Apa kata Nabi SAW? Wahai Umar, sesungguhnya mereka itu lebih bisa mendengar dibandingkan kalian. Nah ini dalil Bapak Ibu, bahwa orang yang meninggal dunia, jemaah rahimakumullah, mendengar ucapan orang yang hidup apabila ucapan itu ditujukan kepadanya. Buktinya apa? Ketika kita lewat kuburan, kita disunahkan apa? Mengucapin salam, assalamualaikum ya ahlal kubur al muslimin wal muslimat. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi menunjukkan bahwa ucapan salam kita ini didengar oleh mereka. Ya, didengar oleh mereka karena bahasanya assalamualaikum. Salam untuk kalian. Ya. Jadi bahasanya bukan doa tapi pernyataan, seakan-akan mereka mendengar. Adapun berbicara dengan orang yang ada di dalam kubur, jamaah Allah, ini tidak dapat dilakukan kecuali oleh Nabi dan Rasul. Jadi kita jangan sok-sokan niru Nabi, karena kita bukan Nabi. Nanti datang ke kuburan, Pak, gimana kabar Bapak? Ya kan, Ibu gimana kabarnya? Ada seorang istri tanya kepada saya, Ustadz, seorang perempuan, suami saya sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu dan saya ingin menikah lagi. Apakah perlu saya datang ke kuburannya minta izin Ustadz? Saya bilang enggak usah. Ya kan? Tidak perlu. Dia tidak mendengar jemaah Allah, dan kita pun tidak bisa memastikan apakah dia mendengar ucapan kita, sebab kita bukan seorang nabi dan bukan seorang rasul.
Kemudian jemaah rahimakumullah, setelah itu Rasulullah dan kaum muslimin pulang ke Madinah. Nah, pulang ke Madinah, Nabi dan kaum muslimin membawa 70 tawanan orang-orang kafir, Bapak Ibu. Ya. Jadi 70 orang yang mati di antara mereka dan 70 orang yang tertahan, ditawan. Ya. Kemudian Nabi berpesan kepada para sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, hendaklah kalian memperlakukan tawanan-tawanan ini dengan baik." Maka mereka mengingat terus pesan Nabi. Ketika mereka memegang dua makanan, satu korma, yang satu roti, maka yang roti itu diberikan kepada tawanan, sedangkan kormanya dimakan oleh mereka. Sehingga kata salah satu sahabat, kami tidak melihat di tangan kaum muslimin itu ada roti, kecuali mereka akan berikan kepada tawanan perang. Subhanallah. Sampai ada seorang tawanan perang, Bapak Ibu, namanya Abu Aziz bin Umair, yang sungkan. Sungkan karena apa? Karena mereka diperlakukan sangat istimewa. Jemaah rahimakumullah. Ketika kaum muslimin memiliki dua makanan, yang satu biasa, yang satu istimewa, maka makanan yang istimewa itu diberikan kepada tawanan. Nah, sampai mereka ini sungkan, jemaah rahimakumullah. Sungkannya kenapa? Pertama, mereka diistimewakan. Yang kedua, Bapak Ibu, karena mereka ini dulu pernah memusuhi kaum muslimin. Tapi ketika mereka berada di dalam kekuasaan kaum muslimin, mereka diperlakukan dengan perlakuan yang sangat baik, jemaah. Ini adab dalam Islam. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Insan, Bapak Ibu, Allah mengatakan termasuk ciri al-abrar yang kelak akan masuk surga, mendapatkan kenikmatan surga adalah wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Senantiasa memberikan makanan kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan perang. Subhanallah. Betul-betul dimuliakan. Kemudian tawanan perang di masa Nabi SAW, mereka diikat di masjid, Bapak Ibu. Mereka diikat di masjid sehingga mereka mendengarkan khutbah Nabi, mereka mendengarkan kajian Nabi, mereka mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi SAW. Ya. Kemudian mereka yang punya keahlian baca tulis, maka mereka akan dibebaskan oleh Nabi dengan syarat mengajarkan kaum muslimin yang belum bisa baca tulis. Subhanallah. Ya, baik. Baik. Kemudian jemaah rahimakumullah, sekarang kita masuk kunci kemenangan muslimin dalam perang Badar. Nah, kunci kemenangan ini bisa kita tiru, Bapak Ibu. Bila kita berada di posisi di mana kita sedikit, ya, sedangkan mereka banyak, ya kan? Di mana kita seakan-akan tidak memiliki jalan untuk bisa menang, ya kan? Karena apa? Banyak sekali penipuan, banyak sekali kecurangan. Nah, maka kita bisa menggunakan kunci-kunci ini untuk tetap menang. Jadi Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin itu bukan tanpa sebab. Ya, ada sebab yang melatari kemenangan mereka, jemaah rahimakumullah. Nah, sebab atau kunci kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal, Bapak Ibu. Ya. Allah sebutkan dalam surah apa? Surah Al-Anfal, jemaah rahimakumullah. Sebentar, ayatnya. Ayat 67. Mohon maaf, Al-Anfal. Surah Al-Anfal ayat 45 sampai ayat 47, ya. 45 sampai 47. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun.
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. Nah, di dalam satu ayat, di dalam 3 ayat ini Bapak Ibu, ada 7 kunci kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar. Jemaah rahimakumullah. Nah, kunci yang pertama yaitu at-tabat, keteguhan hati. Ya, apa? Keteguhan hati. Allah sebutkan di ayat yang pertama, ayat 45. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu. Wahai orang beriman, apabila kalian bertemu dengan musuh berapapun jumlah mereka, fathbutu, teguhkanlah hati kalian. As-sabat, keteguhan hati, teguh pendirian. Bapak Ibu, ini kunci kesuksesan, kunci keberhasilan atau kunci kemenangan. Jemaah ya, Nabi itu teguh hatinya, maka Allah berikan kemenangan kepada beliau. Apa bukti Nabi teguh hatinya? Beliau tidak tergoda oleh tawaran orang-orang kafir. Ditawari perempuan, ditawari harta, ditawari kedudukan, asalkan meninggalkan dakwah Islam, tapi Nabi tidak mau. Ini namanya keteguhan hati, Bapak Ibu. Ya, ini kunci kemenangan. Jemaah yang Allah. Kemudian beliau diembargo, disiksa, dipersulit medan dakwahnya, tapi beliau tetap teguh hatinya, tidak meninggalkan dakwah. Jemaah yang Allah. Kenapa umat Islam ini sekarang tidak diberikan kemenangan oleh Allah? Karena keteguhan hati itu sudah hilang dari mereka. Tergoda oleh dunia, sudah berubah sikapnya. Tergoda oleh wanita, sudah berubah sikapnya, Bapak Ibu. Kemudian sahabat juga begitu. Ada di antara sahabat yang diancam, disiksa, ditindih dengan batu, tapi mereka tetap teguh di atas iman. Jemaah rahimakumullah. Jadi keteguhan hati di atas iman, keteguhan hati di atas kebenaran, ya, meskipun ada banyak ancaman, itu akan membuat kita menang, akan membuat kita sukses, akan membuat kita berhasil. Jemaah rahimakumullah, ya. Dan tidak ada yang dapat meneguhkan hati kita kecuali siapa? Allah. Ya, makanya sebelum salam kita disunnahkan untuk baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dini, teguhkan hatiku di atas agama. Teguh. Jangan terombang-ambing, Bapak Ibu. Jangan mencela-mencela. Angin ke kanan ikut ke kanan, angin ke kiri ikut ke kiri. Itu orang yang tidak punya pendirian. Jemaah rahimahullah. Orang punya ini pengen punya ini. Orang bikin ini pengen bikin ini. Tidak punya pendirian. Pengusaha, pedagang, kalau dia tidak teguh, jemaah rahimahullah, dia akan ganti-ganti. Sekarang jualan pecel. Oh, karena merasa tidak laku, lihat punya orang, lalapan yang laku, jual lalapan. Jemaah rahimakumullah. Tidak laku, lihat orang jual nasi goreng, jual nasi goreng. Itu orang yang tidak punya keteguhan hati. Jemaah rahimakumullah. Ya, ini kunci yang pertama. Kemudian jemaah rahimakumullah, yang kedua masih di ayat 45-nya, ya, yaitu kathratu dzikrillah, memperbanyak mengingat Allah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Nah, sehingga di dalam ayatnya Allah mengatakan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian menang, agar kalian beruntung, agar kalian sukses. Jadi kunci kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar yang kedua apa? Memperbanyak apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam keadaan perang,
mereka tetap tidak meninggalkan sholat. Makanya ada sholat dalam keadaan perang, ya. Dan ada zikir yang diperbanyak oleh Nabi SAW dan para sahabat sebelum perang Badar, yaitu zikir Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya, subhanallah, ini kalimat yang sangat luar biasa. Kalimat inilah yang digunakan oleh orang berilmu untuk mendatangkan singgasana Ratu Balqis di hadapan Nabi Sulaiman. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Kalimat ini juga yang digunakan oleh Nabiullah Isa alaihissalam ketika menyembuhkan orang yang sakit, ketika menghidupkan orang yang mati. Jamaah rahimahumullah. Dan kalimat ini yang digunakan oleh Nabi dan para sahabatnya ketika mereka menghadapi musuh yang sangat banyak. Bapak Ibu, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Jadi zikir itu bentengnya atau kekuatannya orang mukmin. Jemaah rahimahumullah. Kenapa zikir itu bikin orang menjadi sukses, orang menjadi menang, Bapak Ibu? Karena zikir itu akan membuat hati seorang dan pikiran orang menjadi tenang. Kalau pikirannya tenang, idenya akan keluar. Jemaah rahimahumullah. Strateginya, perencanaannya akan bagus, Bapak Ibu. Ya. Makanya panjenengan kalau merasa tidak punya ide dalam berdagang, tidak punya kreativitas, ya kan, dalam dalam melakukan sesuatu, hendaklah berzikir kepada Allah. Hati akan menjadi tenang. Kemudian ketika hati tenang, pikiran akan cemerlang. Jemaah rahimakumullah. Ya, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang berpaling dari mengingat Allah, maka hidupnya akan disempitkan. Maksudnya hatinya akan sempit. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Hatinya sempit. Rumah yang luas tapi seakan-akan sempit di rumah itu. Karena apa? Tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian tadi hafalkan zikirnya ya. Hafal nggak zikirnya? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya. Itu sunnah dibaca setiap pagi dan sore. Jemaah rahimahullah. Ya. Kita ada masalah apa, ada kesulitan apa, sedang menghadapi apa, udah ingat sama zikir itu. Ya Allah yang Maha Hidup, yang Maha Berkuasa, dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan, tolonglah aku ya Allah. Insya Allah Allah akan menolong. Jemaah rahimahullah. Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga ada di ayat 46 ya, Al-Anfal ayat 46, yaitu ta'atillah wa rasulihi, taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan wa atiullaha wa rasulahu, taatlah kepada Allah dan Rasul. Ini kunci kemenangan kaum muslimin yang ketiga. Allah mendatangkan kemenangan kepada mereka karena mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, taat kepada Allah, apa buktinya? Mereka mau berjihad, mereka beriman, mereka melaksanakan sholat. Jemaah rahimahullah. Taat kepada Rasul apa? Mereka bersedia menemani Rasulullah menghadapi orang kafir. Tidak seperti Bani Israel yang tidak mau menemani Nabi Musa untuk memerangi orang-orang yang zalim. Jemaah rahimahullah. Ya. Jadi taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, laksanakan kewajiban, laksanakan sunnah Rasulullah, maka ini akan menjadi kunci kesuksesan. Ya. Kunci kemenangan, dan kemenangan yang berkah tentunya ya. Ada orang sukses padahal dia tidak taat, ya sukses tapi tidak berkah. Orang yang sukses karena dengan ketaatan dia kepada Allah, maka kesuksesan itu kesuksesan yang mengandung keberkahan. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Allah itu tidak akan mungkin meninggalkan orang yang taat, Pak. Enggak mungkin. Ya. Dengan kalau berpuasa,
punya kekuasaan, bisa menolong orang, Bapak Ibu. Lalu ada orang yang manut sama panjenengan, ya, yang nurut sama panjenengan. Suatu waktu orang ini punya masalah, apakah panjenengan akan membiarkan orang itu? Tidak. Tidak, panjenengan akan datang membantu orang itu. Begitu juga dengan Allah. Ketika Allah melihat hambanya yang taat, ya, kepada Allah dan Rasulnya, mengalami kesulitan, mengalami tantangan yang besar, maka Allah akan hadir memberikan pertolongan dan kemenangan jemaah. Ya. Kemudian Bapak Ibu, yang keempat, kunci yang keempat masih di ayat 46. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, yaitu janganlah kalian berselisih, janganlah kalian bertengkar, janganlah kalian berbeda pendapat, maka kalian akan bertengkar, lalu kekuatan kalian akan pergi, akan hilang. Nah, berarti kunci yang keempat apa? Menghindari perselisihan dan memupuk persatuan, menjaga persatuan, menghindari perselisihan, menjaga persatuan. Ini kunci kemenangan. Panjenengan kalau bangun lembaga, Bapak Ibu, bersatu, bersama-sama, insya Allah akan sukses lembaganya. Tapi kalau panjenengan bangun sendiri, promosi sendiri, tidak kerjasama dengan banyak orang, maka mungkin sukses tapi butuh waktu yang lama. Jadi jaga persatuan, jangan berselisih, jangan bertengkar, maka pertolongan Allah akan datang. Kenapa kaum muslimin dalam perang Badar diberikan kemenangan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka menjaga persatuan. Yang kedua, mereka meninggalkan perselisihan. Jemaah rahimakumullah, ya. Mereka meninggalkan perselisihan. Berbeda dengan perang Uhud. Kita akan bahas mungkin beberapa bulan yang akan datang, ya, kita akan bahas perang Uhud. Apa sebab perang Uhud itu kalah, Bapak Ibu? Kaum muslimin mengalami kekalahan karena mereka berselisih dengan Nabi SAW. Dan perselisihan itu dari awal sudah muncul. Jadi waktu itu Nabi SAW mengatakan, wahai sahabatku, karena pasukan kafir ini sangat banyak, ada 3.000 orang, saya berpendapat untuk menunggu musuh di dalam kota Madinah, dan kita menyerang mereka melalui gang-gang yang ada di kota Madinah. Tapi sahabat yang tidak ikut perang Badar, Bapak Ibu, mereka sangat bersemangat untuk ikut perang Uhud. Sampai-sampai mereka ini berkata, ya Rasulullah, kami kurang semangat kalau tidak berperang di tanah lapang, kalau tidak berperang di luar kota Madinah, dan kami tidak biasa berperang di dalam kota atau menunggu musuh di dalam kota. Ya. Kemudian yang lain juga mengikuti demikian. Akhirnya Nabi mengalah. Nabi mengabaikan pendapatnya sendiri dan memilih pendapat musyawirin yang paling banyak. Nah, di sini ada apa? Perselisihan. Jadi dari awal sudah ada perbedaan, perselisihan. Maka nanti di ujung perang Uhud kaum muslimin mengalami apa? Kekalahan. Sedangkan dalam perang Badar, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kaum muslimin, wala tanaza'u, jangan berselisih, jangan bertengkar, jangan berbeda pendapat. Karena kalau kita bertengkar, kalau kita berselisih, maka kekuatan kita akan hilang. Sebab hatinya tidak bersatu. Kekuatan fisik itu dimulai dari kekuatan hati. Bersatunya fisik dimulai dari bersatunya hati. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kalau cuma beda pendapat saja, silakan, tapi jangan sampai berselisih. Seperti misalnya sahabat Ibnu Mas'ud dan sahabat Utsman berbeda pendapat. Jadi waktu Utsman bin Affan menjadi Amirul Mukminin, ya, pemimpin khalifah, Bapak Ibu, beliau berpendapat bahwa bagi orang yang haji atau umrah, bagi orang yang haji, maka sholatnya tetap sholat sempurna di Arafah atau di Mina.
Jemaah. Padahal Nabi melaksanakan sholat qashar kan, kalau di Arafah itu. Tapi Utsman melaksanakannya sholat sempurna, tidak qashar. Kata Ibnu Mas'ud, wahai Utsman, kenapa Anda melaksanakan sholat sempurna? Sedangkan kami di masa Nabi SAW, ya kita di masa Nabi ini tidak pernah mendapati Nabi sholat ketika di padang Arafah itu dengan sholat sempurna, tapi sholatnya qashar. Ya. Kemudian ketika ditegakkan sholat zuhur asar, Bapak Ibu, ternyata Utsman bin Affan, jemaah rahimakumullah, sholatnya sempurna, dan Ibnu Mas'ud yang ikut sholat saat itu juga sempurna sholat 4 rakaat. Setelah selesai sholat ditanya oleh Utsman, wahai Ibnu Mas'ud, katanya engkau mengambil pendapat yang 2, kenapa kau tadi sholatnya 4? Apa kata sahabat Ibnu Mas'ud? Ya, berselisih itu jelek. Ya, berselisih itu jelek. Walaupun aku mempertahankan 2, tapi berbeda itu jelek. Berselisih itu jelek. Makanya aku tetap 4 sebagaimana engkau, wahai Utsman. Subhanallah. Jadi kalau kita bisa sama, kenapa kita harus beda? Ya kan? Orang sekarang ini mengedepankan egonya. Ya. Mengedepankan apa? Egonya, jemaah. Sehingga apa? Perbedaan yang harusnya bisa disamakan tapi tidak mau sama, maunya beda terus, Bapak Ibu, ya kan? Kemudian jadi kunci yang keempat apa tadi? Menghindari perselisihan, menjaga persatuan. Ini kunci kemenangan. Kita kalau bersatu maka rahmat Allah akan turun, Bapak Ibu. Tapi kalau kita berselisih maka rahmat Allah tidak akan turun, jemaah Allah. Ya. Kemudian yang kelima, kunci yang kelima ada di ayat yang kelima, jemaah Allah, masih ada di ayat 46 ya. Surah Al-Anfal. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bapak Ibu. Berarti kunci yang kelima Allah sabar. Sabar. Coba bayangkan, musuh ada 1000 orang, sedangkan pasukan kaum muslimin hanya 300. Itu dibutuhkan keteguhan hati, kesabaran. Sabar, jemaah Allah. Karena berjalan menuju peperangan ini bukanlah perkara yang mudah, Bapak Ibu. Nah, kesabaran dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala ini menjadi kunci kemenangan. Orang kalau nggak sabar nggak akan sukses. Nggak ada orang sukses itu tanpa sabar, Bapak Ibu. Nggak ada. Semua orang sukses itu resepnya apa? Sabar. Ya, sabar dalam menghadapi tantangan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini digoda sedikit sudah nggak sabar, dikasih kesulitan sedikit sudah nggak sabar. Ya, sabar, karena Allah bersama orang yang sabar. Allah tidak akan meninggalkan orang yang sabar. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang sabar, karena Allah telah berjanji, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jemaah rahimakumullah. Baik, itu kunci yang kelima, sabar. Kemudian yang keenam adalah disebutkan di ayat 47-nya. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara. Janganlah engkau seperti orang yang keluar dari tempat tinggal mereka atau dari kota mereka bataran, dalam keadaan sombong. Berarti kunci kemenangan, kunci keberhasilan yang keenam apa? Tidak sombong. Tidak sombong, Pak. Kita ini kalau punya usaha, ya kan, sudah mulai tumbuh usahanya, selama tidak sombong Allah akan tetap angkat usaha itu. Tapi kalau kita mulai sombong, ya kan, mulai merasa hebat, biasanya usaha itu perlahan akan diturunkan oleh Allah SWT. Karena Nabi mengatakan, man takabbara
wada'ahullah. Siapa yang sombong, Allah akan turunkan atau Allah akan rendahkan derajatnya. Wa man tawadha'a rafa'ahullah. Siapa yang rendah hati, Allah akan angkat derajatnya. Bapak Ibu. Jadi tidak sombong, karena Allah itu tidak suka kepada orang sombong. Makanya orang-orang kafir Mekah itu dikalahkan sekala-kalahnya oleh Allah dalam perang Badar. Kenapa? Mereka sombong. Kata Allah, janganlah kalian keluar rumah seperti keluarnya mereka itu yang dalam keadaan sombong. Mereka akan menang, mereka akan berjaya. Kemudian kaum muslimin akan mengetahui kehebatan kita, kata Abu Jahal. Tapi kesombongan mereka dibalas dengan kehinaan oleh Allah. Ternyata tokoh-tokoh mereka mati di tangan anak kecil. Subhanallah. Jangan sombong. Ya. Allah tidak suka orang yang sombong. Ya. Jemaah. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh ada di ayat 47, yaitu ikhlas. Allah melanjutkan wari'an nas. Janganlah kalian seperti orang yang keluar rumah dalam keadaan sombong dan juga dalam keadaan riya, ingin dilihat, ingin diakui, ingin diperhatikan oleh orang lain, ya. Nah, berarti kunci yang ketujuh, Bapak Ibu, kemenangan yang didapat oleh kaum muslimin dalam perang Badar itu adalah dua, ikhlas. Ikhlas. Orang ikhlas itu pasti disayang Allah. Orang ikhlas ditolong Allah. Orang ikhlas akan dimenangkan oleh Allah. Ikhlas jemaah rahimakumullah. Berperang, kaum muslimin berperang bukan untuk mencari harta rampasan. Mereka berperang lillahi kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas ini kunci kemenangan, kunci keberhasilan. Ya. Lembaga, Bapak Ibu, kalau dibangun dengan keikhlasan, lembaga itu akan unggul. Jemaah rahimakumullah, lembaga itu akan unggul. Tapi ketika lembaga itu besar, setelah itu banyak pengurus-pengurusnya, pembina-pembinanya yang tidak ikhlas, mereka mulai mencari mata pencaharian di lembaga itu. Nah, biasanya lembaga ini akan dihancurkan oleh Allah. Melalui apa? Banyak cara. Mungkin berperselisihan di antara mereka. Bapak. Ya. Jadi ikhlas itu kunci kemenangan. Kunci kemenangan, kunci kesuksesan. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, bila kita melakukan 7 perkara ini, ya, 7 perkara ini, maka Allah akan memberikan kesuksesan, Allah akan memberikan kemenangan dan keberhasilan dalam hidup kita. Apa tadi yang 7 perkara? 1, keteguhan hati. Yang kedua apa? Memperbanyak zikir. Kemudian yang ketiga, taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang keempat apa? Menghindari perselisihan, menjaga persatuan. Yang kelima apa? Sabar. Ya. Kemudian yang keenam, tidak sombong, ya, tidak sombong. Walaupun kita ini kuat, walaupun kita cerdas, walaupun pasukannya banyak, tetap jangan sombong. Kaum muslimin pernah membanggakan pasukan mereka tapi kalah. Itu pada perang Hunain. Pasukan kaum muslimin ada 4.000, pasukan kafir ada 2.000, tapi kaum muslimin kalah. Karena mereka membanggakan pasukan mereka yang banyak. Jangan sombong. Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Tidaklah orang itu menyombongkan diri kecuali Allah akan merendahkan dia sebelum dia mati. Firaun sombong, Allah tenggelamkan. Qarun sombong, Allah tenggelamkan ke dalam tanah. Raja Namrud sombong, Allah datangkan lalat menghabisi hidupnya. Jemaah rahimakumullah. Abu Jahal sombong, Allah datangkan 2 anak kecil usia 15 tahun yang sudah kita pelajari, menebas kakinya kemudian dipenggal lehernya. Dia mati bukan di tangan panglima, tapi di tangan anak-anak yang tidak termasuk anggota perang. Jemaah rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh apa tadi? Ikhlas, ya, akan mengantarkan kita kepada kemenangan yang sempurna. Ya. Wallahu taala a'lam
bis-shawab. Baik Bapak Ibu, seperti biasa kita buka tanya jawab. Ya. Untuk pertemuan perang Badar kita butuh satu pertemuan lagi, yaitu tentang keutamaan perang Badar dan pelajaran yang dapat kita ambil ya. Lalu setelah itu baru kita berpindah kepada pembahasan berikutnya ya, tentang kedengkian orang-orang Yahudi atas kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar. Jadi untuk bulan depan kita akan bahas apa? Keutamaan perang Badar dan pelajarannya. Baik, kita buka tanya jawab. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, supaya hidup majelisnya. Ya, silakan bertanya. Pertanyaannya bebas. Ya, silakan. Silakan. Ibu-ibu. Ya, zikirnya tadi apa? Dibaca setelah maghrib atau setelah Itu sunnah dibaca sore ya. Setelah asar dan setelah subuh. Jadi pagi sama sore. Dan kalau kita dalam keadaan yang sulit, yang susah, ada tantangan di depan misalnya kan, maka disunnahkan untuk memperbanyak zikir. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ada zikir yang hampir sama dengan ini, disebutkan dalam hadis yang sahih, yaitu Ya Mughith aghithni, dibaca 3 kali. Ya Mughith aghithni, Ya Mughith aghithni, Ya Mughith aghithni. Ya Allah yang Maha Menolong, tolong aku. Ya Allah yang Maha Menolong, tolong aku. Yang Maha Menolong, tolong aku. Ini ada kisahnya Bapak Ibu. Jadi ada kisah seorang sahabat Nabi SAW yang mana dia dikepung oleh para penjahat, para perampok, jemaah rahimakumullah, dan dia hendak dibunuh. Ya. Kemudian sebelum sahabat ini dibunuh, dia minta izin untuk sholat 2 rakaat. Izinkan saya untuk sholat 2 rakaat dulu. Silakan, kata perampok itu. Setelah sholat 2 rakaat, beliau berdoa, Ya Mughith aghithni, Ya Mughith aghithni, Ya Mughith aghithni. Ya Allah yang Maha Menolong, tolong aku, tolong aku, tolong aku ya Allah. Subhanallah, tiba-tiba para perampok ini Bapak Ibu, ya, para perampok ini melihat seseorang pasukan yang membawa kuda dan dia membawa pedang yang sangat tajam, berkilau, jemaah rahimakumullah. Mereka ketakutan. Kemudian tentara itu yang berkuda, dia menebas leher orang-orang yang merampok ini dan akhirnya mereka mati. Setelah itu pasukan yang berkuda atau tentara yang berkuda itu hilang. Nah, mungkin itu adalah malaikat. Nah, itu berkat doa Ya Mughith aghithni, Ya Mughith aghithni. Hafal nggak Pak? Gampang. Sekarang hafal, tapi kalau nggak dipraktekin besok hilang. Ya, ilmu itu kalau nggak diamalin Bapak Ibu, cepat hilang. Ya Mughith aghithni, Ya Mughith aghithni. Diponis oleh dokter. Kata dokter, ibu ini usianya kurang 1 bulan lagi lah paling lama, karena sudah stadium 4. Ya, siapa yang mau diandalkan? Dokter udah bilang gitu. Nggak ada jalan lain kecuali doa yang bisa kita andalkan Bapak Ibu. Ya, maka berdoa dengan zikir tadi, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith, dengan zikir yang tadi itu juga, Ya Mughith aghithni 3 kali. Ya Mughith aghithni, Ya Mughith aghithni. Allah akan tolong. Ya rahimahullah. Ya. Bapaknya tadi tanya apa? Ikhlas dalam pengertian ikhlas dalam beramal hanya mengharapkan pahala dari Allah.
Jadi kalau dalam perang itu ya, ikhlas untuk menegakkan kalimat Allah, tidak untuk mendapatkan harta rampasan perang. Nah, kemudian kalau dalam intinya ikhlas itu adalah tidak ingin dipuji, tidak ingin dilihat oleh manusia, kemudian tidak ingin membanggakan diri, tapi yang dia inginkan hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya panjenengan buat pesantren. Pesantren ini bukan tujuannya untuk membanggakan panjenengan, membesarkan nama panjenengan, tidak. Tapi untuk membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlas. Jadi orang ikhlas itu mesti ditolong sama Allah. Saya kan udah pernah cerita dulu ya, tapi mungkin jangan lupa. Itu cerita ini nyata atau tidak, tapi ada pelajarannya. Ada 2 santri, ya kan? Satu santri ini miskin banget, miskin. Dia pengen datang ke gurunya, tapi nggak ada oleh-oleh yang bisa dia berikan, ya kan? Karena nggak punya sembako, nggak punya kambing, apa-apa itu nggak punya. Akhirnya dia ingat bahwa dia punya satu tanaman ubi, dicampur sama dia, diambil ubinya dikasih kepada gurunya. Nah, gurunya tersentuh, ini anak datang ya kan bawain ubi. Kata gurunya bilang ke istrinya, istriku, kita punya apa di belakang? Oh, kita nggak punya apa-apa, Pak. Kita cuma punya kambing aja. Ya udah, ambil kambing itu kasih sama anak ini. Kita balas kebaikan anak ini. Ya udah, akhirnya dia pulang bawa kambing, datang bawa ubi, pulang bawa kambing. Ketemu temannya di jalan. Loh, kamu kok punya kambing, dapat dari mana? Oh, dikasih guru tadi, guru kita itu. Ya iya, guru kita itu ya. Kemudian gimana ceritanya kok kamu dikasih kambing? Tadi saya bawain guru ubi, ya kan? Ternyata sama guru saya dikasih kambing, ya kan? Oh, mikir temannya ini. Berarti kalau saya bawa kambing, nanti pulang bawa sapi, katanya. Udah, pulang dia ke rumahnya, ambil kambingnya, kemudian datang ke gurunya. Assalamualaikum Pak Guru, Pak Ustadz, Pak Yai, salam. Dibawakan kambing yang gede, ya kan, supaya nanti pulangnya dapat sapi. Dia marah. Oh, maturun kambingnya ini, Masya Allah, kata Yai. Ya kan? Kemudian Pak Yainya bilang sama istrinya, ibu, kita punya apa di belakang ya? Punya apa di belakang, tolong berikan anak ini, kita balas kebaikannya dia. Kata ibunya, nggak ada apa-apa kecuali ubi yang dikasih kemarin itu. Ya sudah kasihkan sama dia. Subhanallah, dia datang bawa kambing gede, ya kan, pulang bawa ubi. Nah, di sini keikhlasan. Allah akan menolong dan Allah akan mengganti orang yang ikhlas. Bapak Ibu, itu santri yang pertama ikhlas kan? Ikhlas, Allah ganti dengan kambing. Gurunya ikhlas enggak? Ikhlas kan? Allah ganti kambingnya dengan kambing yang lebih gemuk. Jemaah rahimakumullah. Nah, yang nomor 2 itu enggak ikhlas, Bapak Ibu. Makanya Allah menghilangkan hartanya. Allah turunkan derajat hartanya. Jemaah rahimakumullah. Jadi ikhlas itu kunci kemenangan, kunci keberkahan, Bapak Ibu ya. Allah Ta'ala. Ada lagi? Ya, silakan. Ikhlas dalam hal ini sebenarnya sama kita berdoa, sama kita mendoakan anak-anak kita. Ya. Ikhlas gimana? Mendoakan Anak-anak kita, ya. doanya harus ikhlas. Ikhlasnya bagaimana? Baik. Kalau kita mendoakan anak kita harus ikhlas. Ikhlas itu dalam pengertian pertama tulus ya. Tanda doa orang tua itu tulus kepada anaknya, dia mendoakan anaknya diam-diam. Yakinlah Bapak Ibu, tidak ada yang tulus mendoakan kita kecuali orang tua. Orang tua itu nggak diminta didoakan. Ya, subhanallah. Nah, makanya kata Nabi, doanya seorang muslim kepada saudaranya yang mana saudaranya tidak tahu kalau dia didoakan itu mustajab. Kenapa kok mustajab? Kenapa kok mustajab? Karena itu doa yang tulus.
Kalau kita ketemu orang Pak, lalu orang bilang semoga sehat selalu, panjang umur, itu bisa saja basa-basi, Bapak Ibu. Tapi kalau orang itu diam-diam mendoakan kita tidak tahu bahwa kita didoakan oleh dia, itulah doa yang tulus, itulah doa yang ikhlas. Nah, maka doa yang seperti itu mustajab. Ya, jenengan kalau mendoakan saya nggak usah bilang-bilang Pak. Kemarin tuh ada jemaah, Ustaz, alhamdulillah kemarin saya haji, ya kan, tak celup panjenengan. Jadi tak panggil panjenengan di Arafah, ya kan. Saya bilang harusnya panjenengan nggak usah bilang ke saya gitu, biar doanya mustajab. Oh gitu ya Ustaz? Iya, tapi sudah terlanjur gimana ya udah gitu. Harusnya nggak usah dibilang, ya kan. Nah, jemaah rahimakumullah. Jadi kalau panjenengan mendoakan saya nggak usah bilang-bilang Pak. Tapi jarang sekali orang yang diam-diam mendoakan kita, kecuali orang itu sangat tulus. Jadi doa ikhlas untuk anak itu adalah tulus mendoakan anak walaupun tidak diminta, diam-diam mendoakan mereka. Ya. Allah taala alam bissawab. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.